Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai Oswald Ripening. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rafif Kurniawan dengan NIM akhir 049. Saya Jurusan Ahmad Dhani dengan NIM akhir 048. Saya Ramadhani Cahya Asih dengan NIM akhir 047. Selamat menyaksikan teman-teman. Tutup mbak, tutup. Nah, dalam materi Oswald Ripening ini, kelompok kami akan menjelaskan dengan 3 materi yang terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama adalah pengertian dari Oswald Ripening, yang kedua adalah mengapa Oswald Ripening dapat terjadi, dan yang terakhir adalah penerapan dari Oswald Ripening atau contoh dari Oswald Ripening. Materi yang pertama yaitu Oswald Ripening atau pematangan Oswald merupakan proses pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Oswald pada tahun 1896. Energetika mengalahkan kinetika dan molekul-molekul luar kristal kecil berdifusi dan bergabung menjadi molekul di luar kristal yang lebih besar. Faktor terjadinya Oswald Ripening yaitu kristal yang lebih besar lebih stabil secara kimia karena molekul di bagian dalam kristal kurang reaktif dan memiliki energi lebih rendah daripada molekul di bagian luar. Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa Oswald Ripening dapat terjadi? Berikut beberapa faktor yang menyebabkan Oswald Ripening dapat terjadi. Yang pertama, karena perbedaan kelarutan akibat ukuran. Kristal kecil memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding kristal besar. Akibatnya, atom dari kristal kecil lebih mudah larut, lalu berpindah dan mengendap pada kristal yang lebih besar. Hal inilah yang membuat kristal besar tumbuh dengan mengorbankan yang kecil. Yang kedua, energi permukaan tinggi pada kristal kecil. Karena rasio luas permukaan atau volume yang besar, kristal kecil memiliki energi permukaan yang lebih tinggi. Hal ini membuat atom di permukaannya lebih reaktif dan cenderung berpindah ke kristal besar yang berenergi lebih rendah. Faktor selanjutnya disebabkan karena suhu yang lebih tinggi dan konsentrasi yang lebih cepat rendah biasanya akan mempercepat laju pematangan Oswald. Sementara distribusi ukuran kristal yang sempit dapat memperlambat proses ini. Yang keempat, sifat nukleasi yang bersifat kinetik. Pada tahap awal kristalisasi, inti-inti kecil terbentuk cepat karena secara kinetik lebih mudah terbentuk. Seiring waktu, sistem berusaha mencapai keadaan energi yang lebih rendah sehingga kristal besar makin dominan. Faktor yang terakhir atau yang kelima adalah perbedaan energi permukaan kecil besar. Kristal kecil memiliki ikatan permukaan yang lebih lemah, sehingga atom-atom lebih mudah lepas dan berdifusi menuju kristal yang lebih besar dan lebih stabil. Yang pertama yaitu mengapa kristal besar atau yang disebut phenocryst, yaitu kristal yang dikelilingi oleh lautan kristal kecil yang dapat terbentuk di beberapa batuan vulkanik. Penjelasannya yaitu batuan material butir halus di sekitar Hornblende sebagian besar adalah plagioclase, tetapi juga mengandung sedikit K-feldspar yaitu kuarsa dan magnetik. Hornblende bersifat euhedral karena dikelilingi oleh cairan atau lelehan saat mengkristal dan atom-atomnya dengan mudah berimigrasi ke permukaan kristal yang sedang bertumbuh. Phenocryst Hornblende hitam dalam batuan vulkanik yang disebut andesit. Yang kedua yaitu penerapan dalam berbagai proses industri, termasuk sintetis nanomaterial, produksi keramik dan logam, serta pembentukan kepingan salju dan kristal es.